Pasti kamu sudah sering dengar kisah-kisah orang kaya yang dermawan, bagi-bagi uang ke orang-orang yang kurang mampu. Memang kalau kita lihat, kisah-kisah seperti ini menciptakan citra baik bagi mereka. Bahkan kebiasaan donasi ini juga dilakukan oleh orang-orang terkaya di dunia seperti Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, dan yang lainnya. Mereka sendiri mengklaim bahwa mereka memutuskan untuk menyumbangkan 99% harta kekayaannya. Pasti kamu juga sering dengar bahwa orang-orang ini memiliki yayasan atas nama mereka sendiri, seperti Gates Foundation, Chan Zuckerberg Initiative atau CZI, dan yayasan lainnya. Kalau kita lihat, CZI tertulis bahwa Mark dan istrinya mendonasikan 99% kekayaannya sepanjang hidupnya ke organisasi tersebut. Faktanya, di Amerika, semakin kaya seorang, semakin gemar mereka berdonasi. Ini berbanding terbalik dengan orang-orang kaya di Cina yang cenderung tidak menyukai kegiatan amal. Sampai titik ini, mungkin orang Cina terdengar lebih egois dan pelit dibandingkan orang Amerika. Tapi inilah rahasianya. Di balik donasi yang dilakukan para miliarder Amerika, ada sisi gelap yang mungkin sudah jadi rahasia umum, yaitu untuk menghindari pajak. Dengan berdonasi, mereka tidak hanya terhindar dari pajak, tapi juga mendapatkan reputasi baik dari masyarakat. Mungkin ada yang bingung, kalau tujuannya untuk menghindar pajak, kenapa uangnya disumbangkan? Bukankah itu sama saja keluar uang? Nah, disinilah letak triknya. Donasi orang-orang kaya ini tidak dilakukan langsung dari tangan ke tangan, melainkan lewat yayasan yang mereka bangun sendiri. Makanya, di video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut soal rahasia di balik donasi yang dilakukan para miliarder Amerika. Tapi disclaimer dulu, video ini hanya membahas sisi gelap yang sudah jadi rahasia umum. Bukan berarti semua donasi orang kaya ada maksud tersembunyi. Karena kita tidak bisa mengeneralisir semuanya, tapi faktanya praktik donasi ini memang jadi cara populer untuk menghindari pajak di sana. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita ngomongin negara paling dermawan, jelas negara kita nomor 1 berdasarkan laporan World Giving Index tahun 2021. Indonesia mendapat prestasi itu karena pengaruh ajaran agama dan tradisi lokal, terutama dalam hal zakat. Tapi Amerika Serikat juga dikenal dengan budaya filantropinya. Di sana, semakin kaya seorang, semakin besar kemungkinannya mereka beramal. Banyak miliarder yang tak sungkan menyumbangkan hartanya untuk membantu sesama. Tapi motif mereka berbeda-beda. Ada yang memang tulus membantu, dan ada juga yang memanfaatkan praktik donasi ini untuk menghindari pajak. Penyebab utamanya adalah aturan pajak Amerika sendiri. Di sana, kalau seorang ingin mewariskan harta kekayaan kepada anaknya, akan dikenakan pajak warisan sebesar 50%. Misalnya, kamu punya harta 1 miliar US dollar dan ingin mewariskannya ke anakmu, maka pemerintah akan meminta pajak sebesar 500 juta US dollar. Sisanya baru bisa diterima oleh anak. Namun, jika harta tersebut disumbangkan ke yayasan atas nama pribadi, maka tidak dikenai pajak warisan 50% itu. Harta tetap utuh 1 miliar US dollar, hanya saja berbentuk yayasan. Kalau kamu langsung memberikan uang itu ke anakmu, uangnya akan terpotong separuh karena pajak warisan. Tapi jika dibuat dalam bentuk yayasan atas nama pribadi, pemerintah hanya menarik pajak simbolik sebesar 1%. Yayasan itu pun bisa diwariskan ke anak tanpa potongan pajak, dan anak tetap punya kendali atas yayasan tersebut. Kelonggaran ini memang disengaja oleh pemerintah untuk mempersempit kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dengan pajak warisan yang tinggi, secara tidak langsung orang kaya terdorong untuk menghindarinya dengan cara beramal melalui yayasan. Walaupun pemerintah tidak mendapatkan pajak warisan, setidaknya orang-orang kaya ini bisa membantu pemerintah memperkecil kesenjangan sosial. Selain itu, mereka juga mendapatkan reputasi baik dari masyarakat. Tapi semakin kesini, banyak orang kaya yang justru menggunakan celah ini untuk keuntungan pribadi. Yayasan yang mereka bangun dikendalikan oleh keluarga sendiri tanpa campur tangan pemerintah atau pihak luar. Jadi total uangnya berapa, digunakan untuk apa, itu jadi rahasia pribadi. Bayangkan, kalau kamu punya uang 1 miliar US dollar di yayasan dan yayasan itu menghasilkan 100 juta US dollar, kamu hanya bayar pajak 1% dari 1 miliar tadi, yaitu 10.000 US dollar. Kamu tetap untung 100 juta US dollar tanpa kehilangan modal awal yaitu 1 miliar. Sedangkan kalau uang itu diwariskan langsung ke anakmu, nilainya langsung berkurang separuh. Sebenarnya, dari mana gerakan amal ini bisa menghasilkan uang? Kalau kita bicara soal badan amal, mereka memang tidak mencari keuntungan karena tujuannya adalah kemanusiaan. Tapi seperti lembaga lainnya, mereka tetap butuh dana untuk operasional. Biasanya, badan amal mendapatkan uang lewat 2 cara, yaitu hibah dan juga investasi.
Beberapa badan amal mendapatkan dana hibah dari perusahaan, orang kaya, atau pemerintah yang biasanya ditujukan untuk penelitian. Sedangkan dari sisi investasi, banyak badan amal yang memiliki dana abadi atau endowment. Dana ini diinvestasikan dan hasil keuntungannya digunakan untuk kegiatan amal. Bahkan ada dana sumbangan dari orang kaya ratusan tahun yang lalu hingga kini masih menghasilkan keuntungan dan mendukung badan amal. Secara umum, badan amal tetap fokus pada misi sosial, tapi mereka tetap menjalankan investasi jangka pendek atau panjang untuk memastikan keberlangsungan operasionalnya. Walaupun sifatnya non-profit, badan amal tetap mencari pemasukan bukan dari orang yang dibantu, tapi dari sistem investasi mereka. Setelah beberapa tahun sejak banyak orang kaya di Amerika berjanji untuk menyumbangkan kekayaannya, justru kekayaan mereka malah bertambah. Berkat yayasan keluarga yang mereka kelola sendiri, lebih dari 75% orang kaya yang mendaftarkan diri ke organisasi Giving Pledge justru hartanya meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Padahal pada tahun 2010, mereka berjanji untuk menyumbangkan setengah dari harta kekayaan mereka, tapi faktanya kini kekayaan mereka justru naik 2 kali lipat. Menurut laporan dari Giving Pledge, seharusnya mereka menyumbangkan langsung ke lembaga nirlaba, tapi mereka lebih memilih memberikan dana ke yayasan pribadi karena pajak yang dikenakan lebih kecil. Ini jadi celah untuk menumpuk kekayaan, bukan betul-betul beramal. Meski begitu, ada juga beberapa orang yang hartanya benar-benar berkurang, entah karena benar-benar beramal atau karena dampak gejolak ekonomi. Dari 62 miliarder yang masuk dalam laporan, hanya 11 yang kekayaannya menurun dibandingkan 2010. Sisanya, kekayaan melonjak drastis karena pertumbuhan aset mereka lebih cepat dibandingkan jumlah yang mereka donasikan. Jadi, janji untuk beramal hanya jadi alibi untuk menghindari pajak. Pemerintah pun mulai menyadari praktik semacam ini. Akhirnya, Kongres Amerika Serikat menetapkan pajak yang lebih tinggi untuk organisasi amal pribadi seperti itu. Tujuannya agar para orang kaya betul-betul menyumbangkan lebih banyak, karena jika dibiarkan, kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin akan semakin parah. Sekarang saja, 1% orang terkaya di dunia menguasai 2/3 dari total kekayaan global. Karena itulah, masyarakat menengah mulai mendorong para miliarder untuk lebih banyak beramal, karena donasi dari mereka bisa mengakomodir kekurangan bantuan dari pemerintah. Inilah pentingnya bagi kita untuk sadar bahwa bahkan hal baik pun bisa digunakan untuk tujuan yang tidak sepenuhnya mulia. Bukan berarti kita harus skeptis terhadap kebaikan orang lain, tapi jangan sampai kita meromantisasi segala sesuatu hanya karena terlihat baik di permukaan. Kalau kita bicara soal uang dan kekayaan, ini memang sangat rentan terhadap keserakahan. Jadi tidak heran kalau banyak orang kaya yang berusaha mengumpulkan kekayaan pribadi dengan cara yang terkesan baik. Praktik menghindari pajak lewat amal ini sebenarnya bisa dibilang sebagai win-win solution, karena masyarakat bawah tetap mendapatkan bantuan, sementara orang kaya mendapatkan kekuasaan sosial. Meski begitu, yang paling diuntungkan tetap saja mereka yang punya uang. Tapi menurut saya, fenomena orang kaya semakin kaya tidak masalah, selama uang mereka juga digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang salah adalah ketika orang-orang kaya mengeksploitasi kalangan bawah demi keuntungan pribadi. Tapi jika kekayaan digunakan untuk membantu sama, maka apa yang salah?